Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan ekonomi internasional. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan terkait integrasi ekonomi. Dari namanya saja ada proses mengintegrasikan berbagai negara atau perekonomian negara dalam suatu blok. Nah, pada topik kali ini kita akan melihat apa itu integrasi ekonomi, apa keuntungan dan tantangan-tantangannya, serta bagaimana dampaknya terhadap negara yang perekonomiannya dalam skala yang masih kecil, terus berintegrasi dengan negara yang perekonomiannya sudah sangat powerful atau besar. Kalau kita perhatikan akhir-akhir ini memang kondisi global masih dibayang-bayangi dengan perang dagang, apalagi misalnya COVID ini dicurigai oleh berbagai pihak sebagai senjata di dalam perang dagang ini. Siapa yang berperang kalau bukan negara-negara superpower yang saling berebut pengaruh. Nah, beberapa risiko bisa dilihat pada grafik. Ini saya kutip dari Renstra Kementerian Perdagangan. Nampak bahwa bagaimana interaksi antar negara di berbagai kawasan. Di kawasan Asia, misalnya Asia Timur, ada ancaman Cina dan sekitarnya. Jepang dengan Korea Selatan terjadi perang dagang. Begitu juga di blok yang lain, di Amerika misalnya atau di Uni Eropa juga terjadi apa yang kita kenal dengan Brexit. Nah, sejak beberapa tahun yang lalu sebenarnya orang sudah meramalkan ada yang disebut dengan siklus 10 tahunan. Jadi kalau ada krisis 10 tahun yang lalu, 2008, nah diasumsikan 10 tahun kemudian itu akan ada lagi krisis. Nah, kalau kita perhatikan di sini, orang sudah menggadang-gadang bahwa ada ancaman di tahun 2020. Meskipun kita menduga bahwa inilah dampak COVID, tapi bukan sekadar COVID sebagai dampak yang mungkin kita menganggap itu di luar kemampuan kita. Entahlah ya. Karena banyak juga orang melihat bahwa ini adalah sebuah by design yang kira-kira bocor yang menyebabkan kerusakan yang merebak. Di Timur Tengah juga kalau kita perhatikan di sini ada konflik ya. Nah, kalau diperhatikan secara keseluruhan, apa yang terjadi di Asia Timur, apa yang terjadi di Timur Tengah, di Eropa juga demikian. Kalau diringkas itu pada umumnya itulah kepentingan-kepentingan ekonomi. Plus politik lah. Plus politik. Nah, karena antara politik dengan ekonomi tidak bisa dipisah. Jadi kalau dimisalkan ekonomi itu adalah kudanya, kalau ibarat kusir, dan politik itu adalah yang mengontrolnya. Jadi kepentingan-kepentingan ekonomi di kawasan-kawasan ini harus di-backup oleh kekuatan politik. Itulah yang kita lihat misalnya di Timur Tengah. Bagaimana si Amerika Serikat ini membackup para milisi-milisinya di sini, para sekutunya untuk menjaga dominasi kekuasaannya terhadap energi minyak di kawasan ini. Ada kemungkinan juga di sini di Asia dan lain sebagainya. Bahkan beberapa publikasi menyebutkan, tapi masih perlu dicek, bahwa keluarnya Inggris dari Uni Eropa ada yang mengatakan itu campur tangan Rusia supaya Eropa tidak begitu powerful.
Tapi itu masih berupa hipotesis, tulisan-tulisan yang masih ditelusuri pembuktian-pembuktiannya lebih jauh. Tapi secara sederhana itulah gambaran-gambaran global yang bisa kita lihat, bisa kita saksikan di pemberitaan ataupun di hasil-hasil penelitian. Nah, ini data terbaru Mei 2020 bagaimana hampir semua negara mengalami kemunduran di manufaktur, ya. Nah, ini sudah bisa dipastikan bahwa mereka kompak, ya, kompak karena dampak COVID. Terlepas dari COVID itu seperti apa, yang perlu kita perhatikan dalam model grafiknya setelah April ini. Kalau kita perhatikan, Cina itu begitu cepat dia recovery, ya. Uh, Meskipun dia lebih duluan terserang COVID, tapi grafiknya ini begitu tajam peningkatannya, recovery-nya begitu cepat. Malaysia juga mengikuti pola yang sama. Kita sendiri grafiknya masih sangat landai setelah April, ya. Apakah ini dampak dari ketergantungan kita yang besar terhadap impor atau memang kemampuan negara kita di dalam memproduksi barang-barang yang bisa konsumsi sendiri ataupun yang bisa diekspor? Nah, disinilah pentingnya kita belajar integrasi ekonomi supaya bisa melihat kekuatan dan kelemahan negara-negara yang akan berintegrasi. Siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang akan dirugikan dari integrasi tersebut. Ada dua istilah yang paling sering kita lihat kalau melihat tabel ekspor impor, yaitu ada istilah FOB dan ada istilah CIF. Nah, definisinya bisa dilihat di sini. Kalau FOB itu atau free on board itu nilai ekspor yang dihitung sampai dengan barang tersebut berada di pelabuhan negara eksportir. Jadi kalau misalnya kita mengekspor produk garment lah ke Amerika misalnya. Jadi kalau FOB itu kita hanya menanggung sampai di pelabuhan negara kita. Itu FOB. Tapi kalau impor atau istilahnya Cost Insurance on Freight atau CIF, maka nilai harga impor yang dihitung sampai dengan barang tersebut berada di pelabuhan negara importir. Jadi itu saja perbedaan sederhananya. Mengenai detailnya, teman-teman bisa lihat di berbagai publikasi tentang bagaimana mekanisme FOB dan CIF ini. Jadi pada level integrasi ekonomi, sebentar kita akan melihat bagaimana levelnya, kurang lebih ada 5. Tapi ada beberapa hal yang bisa kita lihat di sini, yaitu pertama adalah PTA atau Preferential Tariff Agreement. Jadi ini kesepakatan beberapa negara, satu atau dua negara yang menyepakati tarif tertentu. Jadi misalnya di sini ada negara A, negara B yang sebelumnya tergabung di dalam PTA, dia punya tarif 30 untuk negara B dan negara A 10. Begitu mereka melakukan kesepakatan dalam PTA, maka tarifnya disepakati menjadi 5. Begitu juga untuk yang free trade. Hanya kalau di free trade yang namanya saja bebas, yang awalnya tarifnya 30 untuk negara B dan negara A 5, begitu masuk ke FTA tidak ada lagi tarif. Nah, kalau tidak ada tarif, berarti betul-betul bergantung kepada harga komoditas yang diperdagangkan. Nah, lebih dalam lagi, kalau di Custom Union, itu tidak ada tarif lagi, tapi ada CET. Mari kita lihat lebih jauh integrasinya. Tetapi integrasi ekonomi sebenarnya bukan sesuatu yang berjalan begitu saja. Berbagai referensi menunjukkan bahwa harus ada prakondisi sebelum masuk ke integrasi ekonomi. Misalnya kalau di Asia misalnya ada ASEAN, ya. ASEAN. Ini pasti prosesnya untuk berintegrasi dalam ASEAN ini terjadi proses yang sangat panjang.
perlu ada asimilasi sosial, kesamaan nilai, keuntungan bersama yang diperoleh ketika melakukan integrasi, kemudian apakah biaya produksi, eh, biaya ekonomi atau biaya politik misalnya, itu relatif rendah ketika kita melakukan integrasi, dan seterusnya. Nah, eh kalau diperhatikan prakondisi ini, pengaruh eksternal itu relatif dominan. Misalnya, negara-negara yang pernah dijajah oleh Inggris, seperti misalnya Malaysia, dalam berintegrasi ekonomi, tetap dia menjaga relasinya dengan negara yang pernah menjajahnya, atau negara-negara persemakmuran Inggris lah orang menyebutnya demikian. Nah, proses-proses ini panjang. Eh, Misalnya contoh di ASEAN, itu teman-teman bisa melihat dokumen-dokumennya di websitenya. Di situ prosesnya panjang. Bahkan saat ini sebagai proses asimilasi sosial, informasinya bahwa bahasa Indonesia itu dijadikan sebagai bahasa ASEAN. Makanya di kurikulum Thailand, Vietnam itu sudah dimasukkan bahasa Indonesia. Nah, dan kalau kondisinya demikian, apa manfaatnya bagi kita kalau berintegrasi dalam zona ekonomi khusus di ASEAN yang kira-kira tidak ada lagi tarif, orang tidak butuh lagi visa untuk pergi ke Malaysia, ke Vietnam, ya betul-betul cair gitu ya. Sementara pasar Indonesia di negara itu 40% loh penduduknya. Nah, artinya kalau kita tidak bisa berproduksi, maka kemungkinan besar kita hanya akan menjadi pasar bagi negara-negara yang ada di kawasan. Kalau demikian kondisinya, kita hanya menjadi target pasar dan bukan menjadi produsen di negeri sendiri. Oke, ini adalah tingkat integrasi atau level of integration. Yang pertama itu yang paling kecil adalah FTA, Free Trade Agreement, kemudian Customs Union, Common Market, Economic Union, dan yang terluas adalah Political Union. Boleh jadi ke depan, kita tidak tahu ya berapa puluh tahun lagi, karena proses dari misalnya FTA ke Common Market itu misalnya ASEAN ya, kita sudah di sini, pasar bersama, itu umurnya berapa? 30 tahun lebih kalau kita baca dokumennya. Terus kalau di Common Market ke Economic Union kayak Uni Eropa itu berapa tahun dia membutuhkan waktu. Itu prosesnya panjang dan ini menjadi prakondisi yang umum ya yang harus dipenuhi. Khususnya asimilasi sosial dan kesamaan nilai ini. Nah, mari kita cek satu persatu. Nah, kalau diperhatikan di sini, levelnya di sini makin ke atas makin besar. Nah, ini kira-kira nanti kalau misalnya menjadi political union, mungkin negara itu dalam bentuk benua. Misalnya negara benua Eropa, negara benua ASEAN, Amerika, dan lain sebagainya. Sehingga akan hanya ada 4 atau 5 negara lah. Mungkin ya, mungkin. Kita tidak tahu ke depannya. Nah, grafik ini atau gambar ini menunjukkan bahwa semakin ke kiri kompleksitasnya semakin rendah dan semakin ke kanan kompleksitasnya semakin tinggi. Begitu juga kalau diperhatikan level integrasinya dari secara vertikal. Free trade ya paling berhubungan dengan tarif ya. Ini contoh-contohnya banyak sekali di sini. Kemudian di Customs Union begitu juga semakin kompleks. Kemudian kalau di pasar bersama kayak ASEAN, kemudian Uni Eropa contohnya ini. Nah, kita perhatikan di sini ya, tidak ada lagi hambatan secara internal dalam perdagangan.
di level Uni Eropa gitu ya. Kemudian pertukaran tenaga kerja juga begitu bebas, tingkat pajak juga, dan kesatuan mata uang, euro. Nah, untuk di level ASEAN yang masih ada di level common market, kalau misalnya mau mengarah ke sini, ini prosesnya pasti sangat panjang dan dimulai sejak tahun 2015 kemarin. Berarti anggaplah misalnya berapa tahun ya? 30 tahun yang akan datang. Berarti 2045 ya, 2045. Kita lihat saja kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada di kawasan ASEAN, apakah memang mengarahkan ke sini? Kalau mengarahkan ke sini pasti prakondisinya seperti yang tadi. Kira-kira mata uang apa yang akan digunakan? Nah, untuk tahap awal kan sudah menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Itu bisa menjadi kebanggaan sekaligus bisa menjadi ancaman karena bisa saja orang luar datang ke Indonesia sangat bagus bahasanya sehingga mereka lebih bebas memasarkan dia punya produk-produk. Sementara bahayanya kalau kita tidak punya produk, kita hanya menjadi pembeli. Kalau di FTA itu memang tidak lagi diskriminasi antar anggota, ya. Ini di atas kertas ya. Kita tidak tahu misalnya jangan sampai ada diam-diam deal antara Thailand dengan Vietnam misalnya ya. Uh, Kalau di ASEAN misalnya gitu. Tapi semuanya ini harus berbasis pada kesepakatan bersama bahwa semua harus dilakukan secara transparan. Nah, disinilah politik luar negeri kita harus betul-betul kuat, baik dari segi politik ataupun dari sisi daya saing ekonomi. Lebih tinggi kalau di custom union itu menghilangkan hambatan perdagangan antar negara anggota dan ada kebijakan yang sama terhadap non-anggota. Jadi, misalnya di ASEAN mau bekerja sama dengan Cina, maka kebijakan yang disepakati di kawasan ASEAN, terus mau bekerja sama dengan yang bukan anggota ASEAN, itu kebijakannya harus sama terhadap anggota. Nah, ini juga menjadi problem karena potensi setiap negara berbeda-beda, terus dipaksakan dalam tanda petik memiliki kebijakan yang sama. Oke, di Custom Union juga diharapkan ada harmonisasi kerjasama pada level kebijakan fiskal dan moneter, serta tenaga kerja. Ini tantangannya sangat besar, karena kebijakan fiskal dan moneter kita, meskipun kita semua punya otoritas, tetapi hampir semua negara itu kira-kira masih sangat tergantung terhadap IMF ya, misalnya kebijakan moneter. Jadi kalau kita bayangkan di level custom union ini adalah skop kecil dari sebuah kebijakan moneter yang lebih besar. Jadi sebenarnya meskipun membuat blok-blok di kawasan, tetapi sebagian besar negara masih tergantung terhadap regulasi internasional. Makanya sering saya mengatakan bahwa benarkah ada pasar bebas? Toh kemudian kalau kita cek lebih dalam, itu banyak sekali regulasi-regulasi yang harus dipatuhi. Yang mesti kita jadikan pelajaran lebih jauh adalah dulu sebelum ada GATT ataupun misalnya WTO, sebelum tahun 90-an itu, negara-negara itu kan berdagang dengan bebas. Bahkan di kawasan maritim Makassar ini, orang-orang Eropa bisa datang dengan bebas ke sini berdagang.
Bisa dibayangkan kalau orang Belanda, orang Prancis itu datang berdagang di sini hanya karena uh, perkenalan. Itu bisa dilihat kepada apa namanya, Galileo Galilei ya, bagaimana dia berkomunikasi dengan uh, karena empat tinggal luang di sini. Dan itu ada interaksi ekonomi dan politiknya, bahkan terjadi pertukaran pengetahuan dan kebudayaan. Jadi artinya dulu pernah ada semacam ya perdagangan bebas begitu, tetapi dengan sistem yang lebih pemerintahan yang lebih global ini, baik WTO misalnya yang mengontrol perdagangan, kemudian IMF yang mengontrol keuangan, eh, jadinya kita masih bertanya, benarkah ada yang namanya free trade? Karena semua negara-negara di kawasan itu mempunyai kebijakan-kebijakan masing-masing yang membatasi dengan negara-negara lain. Jadi di Uni Eropa lah ya, ataupun di Mercosur, negara-negara Amerika Latin ini, itu bebas melakukan apa namanya perpindahan-perpindahan imigrasi dan perpindahan investasi. Artinya semakin bloknya semakin luas, mereka semakin cair. Nah, kemudian di Economic Union yang lebih besar lagi, jadi di Economic Union ini lebih kebebasannya lebih luas lagi. ASEAN yang kira-kira menuju ke arah sini, saya yakin dan percaya kalau kita membaca dokumen-dokumen di ASEAN itu, mereka sementara melakukan ini harmonisasi besaran pajak, fiskal, dan moneter. Ada proses-proses begini untuk mewujudkan pasar bersama seperti yang saya kemukakan tadi, sebelum adanya WTO, itu kan negara-negara bebas berdagang dengan negara manapun yang dia kenal. Kemudian ada WTO yang membatasi perdagangan. Kemudian belakangan lagi ini kita perhatikan negara-negara itu semakin tidak bebas karena dibatasi oleh blok-blok tertentu, blok-blok kawasan, dan kemudian semakin bebas lagi dengan menggunakan economic union ini. Jadi awalnya yang agak bebas, kemudian terbatasi karena ada pemerintahan global seperti WTO dan IMF, kemudian negara-negara ingin bebas lagi. Bahkan dengan adanya COVID ini, kalau kita perhatikan, orang mengkampanyekan untuk adaptasi ke globalisasi, justru kita menyaksikan adanya proses deglobalisasi. Perdagangan semakin bebas katanya, tetapi negara-negara semakin melakukan proteksi terhadap kebijakan-kebijakan ekonominya. Itu bisa kita lihatlah misalnya di Inggris, meskipun dia menganut paham bebas, tetapi saham-saham yang ada di Liga Inggris itu dia tidak jual bebas. Itu bukti bahwa sebenarnya pasar bebas itu hanya ada dalam teritori yang kita pelajari. Pada faktanya tidak sepenuhnya berlaku demikian. Kenapa? Karena dibatasi oleh kebijakan-kebijakan atau kesepakatan-kesepakatan dengan pihak-pihak yang terkait dengan suatu bisnis yang ada di negaranya. Nah, level yang lebih tinggi itu political union. Ya, seperti yang saya kemukakan tadi, ada kemungkinan kita tidak tahu sampai kapan bisa saja negara itu negara Eropa, negara Amerika, negara Asia dan lain sebagainya. Tahun lalu ramai dibicarakan di Kompas tentang apakah Indonesia akan masuk juga ke TPP, Trans-Pacific Partnership, yang dimana kita ketahui bahwa dominan yang berpengaruh di sini itu adalah USA. Di RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, yang dominan di sini pasti adalah China. Jadi Indonesia galau nih, apakah tetap ada di sini atau sekaligus masuk ke TPP. Jadi kalau mau melihat perkembangan ASEAN, bisa dilihat di sini dokumennya banyak sekali. Bagaimana proses-proses asimilasi, bagaimana proses-proses penyamaan nilai, bagaimana proses-proses harmonisasi, itu bisa dilihat di sini semua. Jadi tujuan integrasi ekonomi untuk kasus ASEAN yang pertama menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga karena banyaknya serbuan-serbuan produk dari luar ASEAN, misalnya dari Eropa dan Amerika, maka tujuannya adalah bagaimana agar ASEAN punya tempat produksi bersama.
Nah, problemnya adalah di dalam Asia itu kan ada negara-negara. Kira-kira negara-negara yang memiliki kapasitas produksi yang mumpuni, saya yakin itu akan menguasai kawasan. Nah, bagaimana dengan kita? Yang kedua adalah menarik lebih banyak investasi asing langsung masuk ke negara. Nah, kira-kira kalau misalnya kemampuan produksinya banyak, ya bisa saja misalnya perusahaan-perusahaan Eropa akan investasi di situ. Cina memang menguasai banyak volume perdagangan, tetapi jejaring-jejaring Amerika juga tidak sedikit yang dia kuasai. Sehingga integrasi ekonomi itu sebenarnya bisa kita tafsirkan sebagai proses untuk mendominasi atau membangun kemandirian ekonomi suatu kawasan. Karena salah satu tujuannya adalah meningkatkan daya daya saing. Nah, secara ekonomi dampak-dampaknya bisa dilihat ada dua hal yang utama, yaitu adalah trade diversion dan trade creation. Tentu ada dampak-dampak politiknya, dampak-dampak sosialnya, dampak-dampak budayanya, dan lain sebagainya. Itu akan kita jelaskan kemudian ya. Untuk yang pertama misalnya dampak ekonominya. Jadi integrasi ekonomi itu katanya menciptakan perdagangan. Tentu misalnya negara yang kecil berharap bisa memperoleh barang-barang yang lebih murah yang awalnya mungkin saja mahal. Tetapi sekali lagi perlu diperhatikan bahwa kemandirian wilayah itu perlu dipertimbangkan. Trade crashing itu terjadi apabila produksi domestik di suatu negara menjadi anggota pabean digantikan dengan impor yang harganya lebih murah dari negara anggota lainnya. Jadi kalau misalnya kita memproduksi satu kursi, misalnya harganya 300.000 lah, misalnya gitu ya. Nah, begitu kita masuk ke integrasi ekonomi, ternyata kursi dengan kualitas yang relatif sama, itu harganya kira-kira hanya 200-an. Nah, itulah yang akan menciptakan perdagangan. Biasa disebut dengan trade creation. Tetapi sebaliknya, kalau terjadi barang yang selama ini kita produksi dalam negeri kita, terus masuk dalam suatu pabean, dan harganya lebih mahal dari negara anggota misalnya kursi tadi, maka itulah yang menciptakan trade diversion. Artinya kita harus membayar lebih mahal. Nah, harapannya tentu adalah terjadi trade creation, menciptakan perdagangan. Oke, ini adalah ilustrasi uh, sebuah integrasi ekonomi. Kalau diperhatikan di sini, PW tambah T itu adalah harga sebelum terbentuknya integrasi ekonomi. Berarti di sini masih menggunakan harga dunia ditambah dengan tarif yang diberlakukan. Jadi masih lebih mahal tentunya. Nah, setelah dibentuk integrasi ekonomi, maka harga turun menjadi P1. Jadi misalnya kalau di sini adalah masih ada harga dunia terus tarif, terus dengan ada integrasi ekonomi turun menjadi P1 gitu ya. P1. Nah, dengan terbentuknya integrasi ekonomi ini akan terjadi penurunan harga akibat apa? Akibat efisiensi produksi. Efisiensi produksi. Kenapa terjadi efisiensi produksi? Karena tarif tidak ada, dikurangi kan? Tarifnya dihilangkan ini. Sehingga kemungkinannya surplus konsumen akan meningkat. Jadi bisa diperhatikan di sini area yang ada di apa namanya AB ini ya. A dan B ini area surplus konsumen. Sedangkan kalau kita perhatikan A dan C ini adalah potensi penerimaan pemerintah yang akan hilang dengan adanya integrasi ekonomi. Jadi sebenarnya integrasi ekonomi itu memindahkan kesejahteraan dari negara atau pemerintah ke konsumen. Nah, tinggal kita lihat kalau misalnya luasan B ini lebih besar daripada C, maka surplus konsumen yang tercipta atau dengan istilahnya terbentuk trade creation. Tetapi jika B ini lebih kecil daripada C, maka yang terjadi adalah
uh, trade diversion. Ataukah barang-barang yang masuk ke negara kita lebih mahal daripada barang yang telah ada dan diproduksi di dalam negara kita. Nah, misalnya kalau ambil contoh, laptop Asus misalnya, yang diproduksi di Thailand kah atau Taiwan. Nah, dengan tidak adanya integrasi ekonomi, misalnya harganya di sekitaran 7 juta misalnya, ya kan? Nah, dengan adanya integrasi ekonomi, karena tidak ada tarif, tidak ada biaya cukai, misalnya turun menjadi 5 juta misalnya begitu. Nah, berarti akan menguntungkan konsumen kan? Nah, pertanyaannya apakah negara akan mau kehilangan pendapatan atau penerimaan? Nah, itu. Ini sisi-sisi baik dari integrasi ekonomi. Tinggal dicek apakah integrasi itu menciptakan trade creation atau trade diversion. Itu saja sih dari sisi ekonominya. Kemudian dari sisi politik, ya pasti ada potensi-potensi lah. Kerjasama politik tentu ada, tetapi pada saat yang sama juga ada potensi konflik. Adalah potensi-potensi demikian ya. Nah, misalnya yang berkaitan dengan kedaulatan nasional. Indonesia yang merasa memiliki penduduk yang besar, 40% dari penduduk ASEAN, pasti mengatakan ya saya harus dominan. Tetapi Singapura misalnya yang memiliki transaksi perdagangan yang tinggi, atau Malaysia juga mengatakan saya punya uang, saya punya faktor produksi yang memadai. Itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan tersendiri dalam integrasi ekonomi. Dari sisi bisnis juga demikian, dari sisi mikronya ya, selalu ada peluang dan sekaligus ada ancaman. Bisa diperhatikan saja di sini, bagaimana kalau terjadi pasar tunggal, ada peluang lah di sana, peluang kompetisi antar barang itu bisa lebih bagus. Yang penting nilai competitiveness produk dalam negeri kita bisa bersaing. Nah, yang lain adalah bisa dilihat saja di sini ya, ancaman-ancamannya. Dari sisi dampak sosial budayanya bisa saja akan tereduksi nilai solidaritas kita antar bangsa. Jadi mungkin saja orang bisa lebih akrab dengan orang Malaysia, orang Thailand, atau orang Vietnam dibanding misalnya orang dalam negeri sendiri. Efek lainnya adalah high consumerism. Kenapa high consumerism? Karena barang-barang yang diimpor itu akan melimpah, akan banyak sekali masuk. Dan itu akan tidak terbendung karena arus lalu lintas barang dan modal, termasuk tenaga kerja, itu lebih masif dan lebih bebas. Dan bisa saja akan terjadi penurunan di nilai kearifan lokal sampai kepada degradasi moral dan seterusnya. Nah, ini referensi-referensi yang digunakan dalam kuliah ini yang teman-teman bisa memperoleh e-booknya di internet. Oke, saya kira itu untuk sementara. Integrasi ekonomi seperti apa dan bagaimana, siapa yang diuntungkan, siapa yang akan dirugikan, ancamannya seperti apa, pada bidang-bidang apa saja yang berdampak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.